Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dikepo, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan kamu selalu dalam keadaan hati yang bahagia ya. Kalau kamu lihat nih ya, suasananya lagi beda dan memang beda sih ya, karena biasanya kan Zida ngundang di Kepoin Kampus ini tamu-tamu yang berprestasi. Kali ini aku bawain ke kalian ya tamu yang bawa informasi penting buat kamu, khususnya mahasiswa UIN Samarinda. Tapi sebelum aku kenalin bintang tamu yang ada di depan aku nih ya, aku mau ingetin kamu untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Karena kabarnya nih ya di Samarinda khususnya, kabarnya kasus COVID itu lagi naik-naik lagi nih ya. Dan juga untuk kamu yang masih dalam keadaan sehat, jangan lupa untuk jaga kesehatan nih. Oke, langsung aja nih ya Kepo, kita kenalan dulu dengan tamu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aku Nia Rahmawati, dari Prodi Perbankan Syariah semester 8. Terus diundang ke sini tuh dalam rangka apa sih Kak? Kebetulan aku diamanahkan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Samarinda. Atau KPUM ya? Iya. Kak siapa tadi namanya? Kaniar? Iya. Aku manggilnya Kania. Iya. Oke, Kania. Jadi Kania ini Kepo adalah ketua dari KPUM. Nah, KPUM tadi itu apa Kak panjangannya? Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Nah, itu berarti kan ngurusin pemilihan umum dan kabarnya bentar lagi di tahun ini ya bakal dilaksanain. Kegiatannya itu kegiatan apa Kak? Pemilu Raya. Pemilu Raya. Pemilu Raya berarti kita milih presiden, mahasiswa, terus juga ketua himpunan dan segala macam ya. Nah, untuk kegiatannya dilaksanakan kapan kira-kira? Untuk pelaksanaannya sendiri itu di tanggal 21 Februari 2020. Nah, kan kalau misalnya pemira-pemira gitu ya, kalau kita mau pemilihan presiden, mahasiswa ataupun ketua HMPS dan segala macam itu ada debatnya. Nah, ada nggak sih debatnya untuk di tahun ini? Ada dong pasti. Kapan dilaksanainnya? Untuk debat sendiri, debat kandidat fakultas itu dilaksanakan pada tanggal 17 Februari di hari Kamis. Dan untuk debat universitas sendiri itu dilaksanakan hari Jumat tanggal 18 Februari. Oh, berarti KPUM ini terbagi dua ya untuk di fakultas sama di institut atau tetap sama nih mereka Kak? Jadi KPUM itu ada tingkatannya sendiri Kak. Ada KPUM universitas dan ada KPUM fakultas. Yang mana KPUM fakultas itu khusus menangani calon-calon daripada fakultas itu sendiri. Dan kalau untuk KPUM universitas itu menangani di bagian presmanya dan wapresmanya. Oke. Nah, untuk KPUM nih, itu teman-teman daftarnya gimana sih? Kakak masuknya gimana sih ke dalam kepanitiaan ini? Apakah kakak daftar sendiri ataukah memang kakak sebelumnya Dema Institut? Siap. Sebelumnya saya Dema Universitas, tapi sempat keluar dan kemudian Dema Universitas itu melakukan open recruitment, kemudian kami daftar, diseleksi, baru diumumkan siapa-siapa yang lolos. Kemudian kami yang sudah dilantik di KPUM Universitas ini melakukan perekrutan di KPUM fakultas. Oh gitu. Oh, jadi ada seleksinya ya untuk menjadi KPUM. Apa aja sih Kak seleksinya, boleh nggak kasih tahu? Kalau seleksinya sendiri itu ya pengetahuan soal pemira itu sendiri sih Kak. Itu aja dia. Oke, berarti untuk penyebutan panitianya itu KPUMU untuk universitas dan KPUMF untuk fakultas ya. Betul. Nah, berapa orang sih yang tergabung di dalam kepanitiaan ini? Untuk orangnya sendiri atau struktural di dalam KPUM itu sendiri, untuk KPUM universitas kita ada 5 orang, dan untuk KPUM fakultas di masing-masing fakultas itu sendiri ada 5 orang. Dan di bawah KPUM fakultas itu sendiri ada namanya P3M, Panitia Penyelenggara Pemilihan Mahasiswa, yang dimana setiap fakultasnya itu memiliki 7 orang. Dan totalan dari struktural KPUM itu sendiri ada 53 orang Kak. Oke. Kalau KPUM ini lebih ke pengawasan. Kalau apa tadi? P3M. P3M itu untuk apa? Sebenarnya KPUM ini bukan ke pengawasan sih Kak. Kalau Terus? pengawasan dia lebih ke banwasranya. Oh Banwasra, karena kita punya Banwasra lagi. KPUM ini lebih ke konsepnya, dan kalau teknis lapangannya itu lebih ke P3M-nya. Itu seperti itu. Berarti nanti ketika pemilihan itu nanti ke P3M. P3M. Betul. P3M tadi apa? Panitia Penyelenggara Pemilihan Mahasiswa. Itulah pokoknya ya, panjang sekali. Saya tidak bisa hafal nih teman-teman. Oke, nah untuk pemira itu masuk di program kerja teman-teman Dema atau seperti apa?
Iya, kalau untuk program kerja Dema itu tidak masuk ke dalam program kerja Dema, cuman dari KPUM itu sendiri dibentuk oleh Dema. Cuman kalau untuk prokernya itu masuk ke lembaga rektorat, karena kami adalah lembaga otonom yang dibentuk oleh Dema, tapi prokernya tidak masuk ke Dema. Tapi Seperti itu, Kak. panitianya dari teman-teman Dema. Iya, betul, teman-teman Dema yang membentuk. Tadi ada yang namanya Banwasra. Banwasra. Nah, itu apa sih, Kak? Badan Pengawasan Pemira. Oke, jadi itu yang nantinya bakal ngawasin berjalannya Pemira itu. Betul. Contohnya apa sih, Kak, tugasnya dari Banwasra nih? Contohnya kayak kami kan sudah melakukan seleksi berkas ya. Seleksi berkas dari paslon-paslon yang mendaftar. Setelah kami menseleksi, kemudian kami menyerahkan kepada Banwasra untuk diseleksi kembali apakah ada yang mungkin cacat syarat atau tidak sesuai dengan prosedur. Disitulah kerja Banwasra untuk mengawasi dari jalannya Pemira ini sendiri. Oke, jadi lebih ke pendaftaran juga ya. Betul. Nah, kita ngomong-ngomongin pendaftaran paslon nih, syarat-syaratnya untuk jadi paslon, berarti kita pemilihan ada 3 ya? Betul. Ada presiden mahasiswa, ketua Dema fakultas, dan ketua HMJ atau HMPS. Ya, nah untuk persyaratannya menjadi presma ataupun ketua Dema atau ketua HMPS itu apa aja, Kak? Kalau syaratnya sendiri itu, kalau untuk presiden mahasiswa itu mahasiswa aktif yang jelas, kemudian indeks prestasi kumulatifnya minimal, kalau saya nggak hilaf ya, 3,25, kemudian minimal semester 5, kemudian minimal mempunyai 2 pengalaman organisasi di INSI, pengalaman internal. Kemudian kalau dia menjabat di Ormawa, kalau dia sebagai BPH, Badan Pengurus Harian, dia harus mengundurkan diri walaupun belum terpilih nantinya. Tapi kalau dia sebagai pengurus, dia harus cuti. Kemudian dia tidak boleh terlibat dengan pihak-pihak politik yang mungkin mempunyai kepentingan di kampus kita sendiri. Oke. Pihak-pihak politik itu betul. Maksudnya politik di dalam kampus atau politik eksternal kampus? Di dalam kampus dan di luar kampus. Oke, berarti tidak boleh. Dan bagaimana teman-teman melihat itu? Bagaimana teman-teman tahu kalau misalnya si paslon ini tuh ternyata tidak tergabung dalam mungkin partai politik atau apapun itu? Kita dalam persyaratan itu punya surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, yang dimana di situ dia menyatakan bahwa dia tidak terlibat sama sekali di dalam partai politik atau punya kepentingan dengan pejabat-pejabat di dalam kampus lah istilahnya. Oh gitu ya. Tapi nih Kak, untuk teman-teman mahasiswa nih ya, mungkin ada yang berpendapat ngapain sih milih-milih itu? Kan ada tuh ya, ada dua mahasiswa nih, ada yang suka organisasi, ada yang tidak tertarik dengan organisasi. Nah, untuk Pemira ini kan juga bagian dari organisasi ya. Betul. Gimana sih Kakak, maksudnya pentingnya kegiatan ini tuh apa sih? Apa untungnya bagi teman-teman mahasiswa gitu memilih presma, memilih ketua himpunan? Karena kan terkadang ya mereka mikirnya ya udah aku kuliah aja, tanpa mereka pun tetap kuliah gitu. Betul. Boleh. Ya. Pemira itu kan pesta demokrasi yang dilaksanakan 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali untuk memilih ketua dan wakil ketua Ormawa di kampus kita sendiri. Yang dimana 1 suara mahasiswa aktif UINSI Samarinda itu mempengaruhi kampus kita ke depannya, karena pemimpin kampus itu nantinya sangat berpengaruh. Misalkan saya contohkan ya Mbak, misalkan saya nih nggak mampu untuk membayar UKT, itu kan nggak mungkin langsung ke lembaga, tapi melalui ormawa-ormawa itu tadi. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang pas untuk hal itu, mungkin bisa jadi dia nggak bisa bantu untuk hal tersebut. Makanya kenapa saya bilang 1 suara mahasiswa aktif UINSI Samarinda itu akan berpengaruh untuk kampus kita ke depannya nanti. Makanya kenapa gunakanlah hak pilih kalian pada Pemira 2022 nanti. Tapi gini, kalau misalnya kita lihat ya di Pemira-Pemira tahun-tahun sebelumnya, kita banyak ngelihat pasangan calon yang melawan kota kosong. Itu kan berarti bukti bahwasanya banyak dari teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa UINSI Samarinda yang sudah mulai tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan itu atau menjadi seorang pemimpin gitu. Bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan hal itu? Betul. Kalau tanggapan saya melihat hal ini, berarti kampus kita hari ini terjadinya krisis kepemimpinan. Kenapa? Karena bahkan paslon yang sudah terdaftar hari ini juga, khususnya di Fakultas Eftik dan Fakultas Syariah,
itu banyak melawan paslon tunggal atau dia melawan kota kosong, yang dimana berarti hari ini kita bisa melihat keadaan di kampus kita krisis akan kepemimpinan, bahwa mereka tidak tertarik untuk menjadi pemimpin di Ormawa itu sendiri. Berarti kan itu menjadi catatan besar ya, atau catatan khusus untuk kita mahasiswa UIN Samarinda, bahwasanya harusnya kita menyiapkan diri, atau kan ada persyaratan khusus misalnya latihan kepemimpinan yang dimana untuk menyiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Dan kalau ini terjadi sampai tidak ada pemimpin atau sampai Ormawa itu dibukukan, itu kan menjadi catatan buruk ya. Berarti dari ribuan mahasiswa masa tidak ada satupun yang bisa menjadi pemimpin untuk Ormawa itu sendiri, Kak. Kalau aku sih seperti itu. Oke, kita ngomong-ngomong tentang kota kosong. Nah, kalau misalnya ternyata pada saat pelaksanaan Pemira ini yang terpilih malah kota kosong, itu seperti apa, Kak? Iya, jadi kami itu punya yang namanya PKPUM, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yang dimana sudah kami plenokan saat kami sudah membentuk KPUM fakultas. Nah, di PKPUM itu sendiri ada namanya kalau kota kosong yang terpilih dari 100% suara penuh, 40%-nya akan diberikan kepada paslon tunggal. Kalau masih banyak juga suara kota kosong, berarti kita akan melakukan pemilihan yang kedua. Yang kedua yang dimana kalau memang masih kota kosong yang menang, kalau dia HMPS akan kembali ke kaprodinya atau dekannya, tapi kalau prasmanya akan kembali ke rektor itu sendiri yang akan memilih pemimpin di kampus kita yang kedepannya. Seperti itu, Kak. Tapi tadi katanya kan kalau misalnya sebelum ke rektor ataupun ke kaprodi akan ada dilaksanakan pemilihan kedua. Iya, nah, betul. Apakah dengan calon yang sama dengan lawan kota kosong atau seperti apa? Kalau untuk pemilihan yang kedua itu akan tetap dengan paslon yang sama dan lawan kota kosong kembali. Seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata dari pemilihan yang kedua itu masih banyak suara dari kota kosong, seperti apa? Kalau masih banyak suara dari kota kosong itu akan kembali ke lembaga sesuai misal dia HMPS atau Dema berarti ke dekan atau kaprodinya. Tapi kalau dia ketua Dema berarti ketua Demau berarti akan kembali ke rektor yang akan memilih pemimpin selanjutnya. Atau opsi duanya adalah Ormawa itu akan dibekukan sampai Pemira selanjutnya. Berarti kalau dibukukan tidak ada pemimpin. Betul, tidak ada pemimpin. Jadi misalnya nih ya, kita ngomongin satu aja deh, kita ngomongin Presma. Kalau ternyata dari rektor juga tidak bisa memilih untuk menjadi siapa Presma dan wakil Presma, berarti kita di dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak punya pemimpin, karena dibekukan dia. Nah, tidak punya pemimpin. Tapi Betul. untuk Demanya sendiri, apakah masih ada atau seperti apa? Dema yang mana, Kak? Dema U. Nggak ada. Maksudnya Dema lembaganya Ormawanya tetap ada, tapi kosong akan kepengurusan karena tadi nggak ada pemimpin yang terpilih. Teman-teman mahasiswa lebih memilih kota kosong. Cuman kan kalau alhamdulillah di kampus kita itu belum pernah terjadi kota kosong yang terpilih. Cuma kan kalau kota kosong yang terpilih berarti besar pertanyaan yang akan timbul, ada apa dengan pemimpin yang mencalonkan sampai mahasiswa UIN sendiri itu lebih memilih kota kosong. Berarti kan paslonnya yang akan kita pertanyakan ada apa. Tapi pernah nggak sih di kampus kita nih ya ketika Pemira, karena beberapa tahun terakhir ini kalau misalnya kita lihat ya banyak sekali kayaknya waktu saya milih semester berapa tuh, semester 1 atau 2 ya? 2 dan 4 itu banyak dari paslon itu yang lawan kota kosong. Tapi pernah nggak sih kejadian ternyata terpilih nih pemilihan kosong. Apa aja ya? Ternyata terpilih kota kosong. Itu kalau nggak hilaf itu pernah terjadi di Fakultas Tarbiyah, FTIK, kota kosong yang menang. Cuman dari kalkulasi yang 40% tadi, 40% tadi itu paslon tunggal yang menang. Jadi tidak dilakukan pemilihan ulang. Nah, biasanya sih faktor apa sih, Kak, yang mempengaruhi akhirnya kota kosong yang terpilih? Padahal kan kalau kita ngomong kota kosong kan nggak ada paslonnya ya. Apa yang menjadi faktor akhirnya teman-teman mahasiswa itu banyak memilih kota kosong daripada si paslon tunggal nih? Itu kan berarti yang kita pertanyakan adalah paslonnya. Kenapa sampai mahasiswa itu tidak memilih dia sebagai pemimpin? Berarti kan ada apa nih? Entah mungkin mahasiswa tidak suka dengan mungkin nantinya caranya yang memimpin, atau proker-prokernya yang disampaikan di debat nantinya atau pendalaman visi misi itu tidak sampai kepada mahasiswa, sampai mahasiswa ini memilih kota kosong. Seperti itu. Tapi juga mungkin salah satu faktornya adalah banyak mahasiswa yang tidak ikut memilih ya. Betul, golput. Itu jadi akhirnya kenapa teman-teman diharapkan untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan Pemira ya. Tahun ini kita ramaikan Pemilu Raya ya. Jadi kita pesta pemilihan pemimpin kita, semoga aja bisa terjalan dengan baik. Tapi kan tadi kan ada bicara terkait dengan
dari 100% kota kosong itu 40%-nya ke paslon yang tidak terpilih. Tapi paslon tunggal. Iya, paslon tunggal. Apakah pernah kejadian di kondisi di mana kota kosong yang terpilih ada teman-teman nggak dari mahasiswa yang mungkin kurang setuju dengan keputusan tersebut? Itu gimana Kak? Kalau misalnya kejadian seperti itu? Sebenarnya kalau kurang setuju mungkin ada sih Mbak. Cuma kan itu sudah diatur dalam PKPUM, yang mana memang itu peraturan yang berlaku untuk berjalannya Pemira 2022. Misal memang itu terjadi, walaupun banyak mahasiswa tidak suka, tapi kita sudah punya peraturan yang sudah kita plenokan, sudah kita sidangkan bersama teman-teman KPUM. Mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan tersebut, walaupun banyak mahasiswa tidak suka. Seperti itu. Tapi untuk PKPUM, betul. Itu apakah melibatkan mahasiswa secara umum untuk penentuan sidang plenonya atau seperti apa Kak? Karena kan kalau misalnya teman-teman nggak tahu kan bisa aja itu dijadikan alasan buat teman-teman mahasiswa menolak keputusan itu gitu. Iya betul. Jadi acuan dari PKPUM ini sendiri adalah PO Pemira Kak, yang dimana PO Pemira itu diplenokan oleh Ormawa-Ormawa. Nah kalau PKPUM itu diplenokan oleh KPUM Fakultas dan KPUM Universitas. Jadi acuan kami dalam membuat PKPUM itu dari PO Pemira yang sudah disidangkan oleh SEMAU dan Ormawa-Ormawa terkait. Seperti itu. Berarti pada dasarnya sudah ada perwakilan dari teman-teman mahasiswa dari Ormawa-Ormawa di setiap fakultas ya? Betul. Oke, kita masih ngomongin tentang Pemira ya tentunya. Nah, kalau misalnya nih ya, sama sekali paslon itu kosong Kak, entah itu di Dema U, Dema F ataupun di HMPS kosong, tidak ada sama sekali paslon yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, itu seperti apa? Apakah otomatis ditangguhkan atau seperti apa? Iya, nantinya kan setelah kami Pemira akan ada namanya Musma, musyawarah mahasiswa, di mana itu LPJ atau pendemisioneran dari Dema yang sekarang menjabat. Setelah itu baru kami berikan berita acaranya BA kepada WR3, Wakil Rektor 3, karena kami biasa komunikasinya ke beliau bidang kemahasiswaan. Setelah itu mungkin mungkin biasanya dalam musyawarah kembali dengan ormawa-ormawa yang sudah terpilih kan sudah banyak yang musma juga untuk cari calonnya. Kalau mungkin memang tidak ada, berarti selama 1 tahun ormawa itu akan dibukukan. Cuman alhamdulillah belum pernah kejadian, jadi kita belum terlalu paham mekanisme terkait itu. Kalau misalnya ditangguhkan. Nah kalau misalnya nih kita ngomongin Dema U ya, Dema U. Kalau misalnya Dema U ternyata tidak ada yang menyalonkan diri sebagai calon presma atau wapresma, terus juga atau misalnya ternyata lebih banyak kota kosong dan akhirnya dialihkan ke rektor, tetapi ternyata dari rektor sendiri tidak bisa, tidak ada rekomendasi calon siapa yang menjadi presma atau wapresma, berarti kan ormawa tersebut ditangguhkan atau Dema tersebut ditangguhkan. Nah, terus siapa yang menjalankan kegiatan dari Dema itu yang biasanya, maksudnya program-program kerjanya, apakah sama sekali tidak ada atau seperti apa? Ya, kalau sampai memang tidak ada pemimpin selanjutnya untuk DEMAU khususnya, berarti selama 1 tahun kepengurusan itu tidak ada proker sama sekali. Jadi tidak ada kegiatan sama sekali dari DEMA itu sendiri. Kecuali memang nanti setelah ditangguhkan kepada rektor, rektor berhasil mendapatkan pemimpin selanjutnya, karena sudah sistemnya memang dari lembaga langsung yang akan memilih secara langsung dapat, berarti akan ada proker 1 tahun kepengurusan dari DEMA ini sendiri, Kak. Oke. Nah, kita beralih ke sistem Pemira nih ya, karena kan kita ya balik lagi, kita tuh ada di masa peralihan ya. Kemarin kita sudah dari online ke offline, sekarang offline mungkin ke online lagi ya, karena kasus COVID di Samarinda khususnya kabarnya naik lagi nih. Nah, tapi kalau tahun ini rencananya akan dilaksanakan online atau offline, Kak? Kalau tahun ini dilaksanakan secara offline. Offline ya, pasti ya. Pasti, karena kita juga sudah mulai percetakan surat suara. Oke. Tapi sistemnya gimana nanti? Siapa tahu teman-teman nih, khususnya teman-teman yang angkatan 2021, apalagi angkatan 20. Angkatan 20 itu kemarin pemilihan pakai sistem online kan waktu itu ya, karena angkatan 20 masuk itu lagi corona kan. Jadi mereka mengikuti Pemira itu secara online, otomatis belum tahu nih gambaran untuk Pemira yang offline itu seperti apa. Boleh Kak kasih gambaran? Oh, siap.
Jadi nanti kita akan dilakukan secara offline, yang dimana ada 4 TPS. Di 4 TPS ini dari masing-masing fakultas, di mana setiap mahasiswa itu akan memilih 3, satu HMPS-nya sesuai jurusannya, ketua Dema fakultasnya, dan presmanya. Nanti juga untuk lebih jelasnya terkait bagaimana mekanismenya, sistem pencoblosan dan lain-lain, nanti akan ada KPUM fakultas yang melakukan sosialisasi ke masing-masing kelas saat sudah pembelajaran offline, Kak. Seperti itu. Oke, jadi nanti bakal diinformasikan lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana sistemnya. Nah, untuk syarat mahasiswa memilih untuk mengikuti kegiatan Pemira ini itu apa? Ada nggak, Kak? Atau mungkin semua mahasiswa hantam rata aja boleh ikut? Oh iya, kalau untuk syaratnya sendiri itu cukup mahasiswa aktif UINSI Samarinda. Kalau untuk persyaratan saat dia mencoblos itu biasanya pakai KTM atau surat aktif kuliah. Jadi itu dibawa nanti ke TPS ya. Itu untuk membuktikan bahwa dia betul sebagai mahasiswa aktif, karena mahasiswa aktif itu biasanya walaupun dia sudah angkatan 16, 17 itu biasanya masih aktif kalau dia membayar SPP. Tapi kalau dia tidak membayar SPP berarti dia tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif UINSI Samarinda, berarti itu dia tidak boleh memilih. Jadi mahasiswa cuti juga nggak boleh milih nggak ya? boleh, karena dia bukan tercatat sebagai mahasiswa aktif. Ya, jadi kalau kamu cuti ya ternyata pilih tahun depan aja ya. Oke deh, nah kita ngomong tipe pemimpin. Kalau menurut kakak nih ya sebagai ketua KPUM tahun ini, menurut kakak pemimpin yang seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa? Terlepas dari kakak ketua KPUM ya, ini kita ngomong mahasiswa, sama-sama mahasiswa nih. Kakak sebenarnya maunya presma yang seperti apa? Terus kakak prodi apa nih tadi? Perbankan ya, perbankan Dema, Dema Febi ya? Iya, Dema Febi yang seperti apa? Terus juga ketua HMPS-nya yang seperti apa sih, Kak? Kalau versi mahasiswa? Ya, kalau aku sebagai mahasiswa ya, melihat keadaan di kampus kita sekarang, melihat mungkin banyaknya kejadian-kejadian, atau jelas saya pengen pemimpin yang berkualitas, nantinya tidak hanya mengedepankan kuantitas tapi kualitas yang seperti apa. Kami butuh pemimpin yang bisa membawa mahasiswanya ini lebih baik ke depannya. Mungkin kalau misalkan ada kayak mungkin mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT atau butuh bidik misi, kami butuh pemimpin yang bisa membawa kami dan menyuarakan itu ke lembaga. Karena kalau kami misalkan mahasiswa langsung itu jelas tidak bisa. Pastikan kami mengadukannya kepada Ormawa. Jadi harapannya nanti kalau sudah ada pemimpin yang terpilih, pemimpin yang berkualitas yang kami butuhkan, dan juga tidak hanya mungkin proker-proker yang mungkin tidak banyak diminati mahasiswa. Coba cari proker yang memang diminati oleh mahasiswa UINSI itu sendiri, dan juga bagaimana caranya mahasiswa ini tertarik untuk mengikuti Ormawa, karena rasanya penting pengalaman itu di kampus. Jadi tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi juga ada pengalaman organisasinya di kampus. Seperti itu, Kak. Oke, jadi pada intinya presma ataupun wapresma, terus ketua Dema fakultas ataupun ketua HMPS itu penyambung kita mahasiswa yang biasa aja ini dengan pimpinan atas ya. Betul. Nah, tapi seberapa penting sih organisasi menurut kakak? Karena banyak tahu mahasiswa sekarang tuh yang kayak ya udahlah aku kuliah aja, lurus aja gitu jalannya tanpa mengikuti embel-embel organisasi ataupun kegiatan kampus. Menurut kakak seberapa penting sih organisasi? Iya, kalau bagiku sangat penting, karena kalau di kampus itu kita mungkin hanya mendapatkan teori, karena kita bukan politeknik yang mungkin langsung terjun ke lapangan atau praktikumnya yang lebih banyak. Tapi kalau kita lebih banyak teori, kenapa aku bilang penting? Karena kita terjun langsung. Mungkin kalau yang sudah semester 6 atau mau ke 7 itu dia akan ada namanya KKN. Saya rasa pengalaman organisasi itu penting, rasanya nanti akan dibutuhkan saat kita terjun langsung ke masyarakat, ataupun kalau cari pekerjaan itu bukan hanya IPK yang diandalkan, tapi pengalaman kita dalam organisasi itu sendiri. Karena mungkin saya rasa Ormawa itu bagian kecil atau pengalaman kecil sebelum kita menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Tapi nih Kak ya, banyak teman-teman mahasiswa, bahkan orang tua nih ya, orang tua yang dia tuh udah amanahin nih ke anaknya untuk gak usah deh ikut organisasi, nanti kamu lambat lulus. Nah, tanggapan kakak terkait itu gimana Kak? Karena banyak banget loh ya kasus, maksudnya kita bukan menjatuhkan pihak tertentu ya, tapi banyak ketakutan orang tua ya, apalagi orang tua kan yang ngebiayain kita, UKT kita ya ada yang tinggi, ada yang memang rendah gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin UKT-nya dapat tinggi nih ya, ada ketakutan tersendiri dengan orang tua, apalagi organisasi
itu lebih asik biasanya Betul. daripada kondisi di kelas nih Kak. Nah, tanggapan Kakak terkait hal itu gimana Kak? Kalau di kami anak-anak organisasi biasanya ada namanya organisasi itu totalitas, kuliah itu prioritas. Sebenarnya kan kembali lagi ke dirinya masing-masing bagaimana membagi antara organisasi dan kuliahnya. Tetap prioritaskan kuliahnya, tapi bagaimana caranya totalitas dalam berorganisasi. Karena kalau dia bisa membagi waktu, insya Allah lulus tepat waktu. Karena tidak sedikit anak-anak organisasi yang ikut organisasi itu lulus tepat waktu, bahkan mungkin lebih cepat dari yang mahasiswa kupu-kupu. Cara seperti itu. Oke, jadi jangan sampai terbalik ya, yang mana prioritas, yang mana totalitas, yang mana tanggung jawab. Prioritas kamu kuliah, totalitas kamu kalau memang tergabung dalam organisasi atau suatu kegiatan. Nah, terima kasih banyak ya Kania ya udah mau diundang dan sudah banyak sekali menjelaskan terkait dengan KPUM, Pemira dan embel-embelnya tadi banyak banget ya. Nah, ingat ya teman-teman, nanti pemilihan debatnya itu di tanggal 17 untuk fakultas, 18 untuk universitas. 18 untuk universitas, 18 Februari ya, 17-18 Februari, dan kegiatan pemilihannya atau pemiranya nanti di tanggal 21 Februari. Nah, itu dilaksanakan dalam satu tempat atau seperti apa? Iya, untuk mekanismenya nanti kita akan terbagi 4 TPS, yang mana 4 TPS ini masing-masing fakultas itu melaksanakan secara serentak. Kita punya waktu dari jam 8 sampai jam 4 sore pemilihannya. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalian milih di satu TPS itu 3 ya? Iya, sesuai fakultasnya masing-masing. Jadi kita milih Presma, kita milih Dema Fakultas, dan kita milih HMPS atau HMJ. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kan ya. BTW ada nggak sih Instagram khusus untuk KPUM? Iya, kalau Instagramnya itu masing-masing ada KPUM fakultasnya sesuai KPUM PEBI, KPUM Etik, KPUM Fasya, KPUM Fuad, dan KPUM Winsi yang untuk KPUM-U-nya. Itu jadi semua informasi bakal ada di situ ya. Jadi tolong editor dituliskan di bawah ya. Dicari Instagramnya biar teman-teman tahu cari pertanyaan, informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan Pemira ini bisa langsung ke sana. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman masih bingung gitu ya terkait dengan Pemira nanti, boleh langsung ditanyakan di sana ya Kak ya. Boleh kalau mau promosi Instagram Kakak juga nggak apa-apa. Nggak mau nih ya? Nggak apa-apa loh sebenarnya. Nggak mau. Oke, kayaknya orangnya privasi ya teman-teman ya. Jadi boleh langsung aja kalian cari di Instagramnya KPUM ya. Terima kasih banyak sekali lagi kan Nia ya sudah mau datang jauh-jauh diundang oleh tim Kepoin Kampus dan sudah banyak ngejelasin lagi terkait dengan Pemira. Terima kasih sekali lagi dan semoga ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Pemira itu apa, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester 2 ataupun semester 4. Oke, terima kasih banyak teman-teman Kepo yang juga udah nonton ini, dan jangan lupa untuk kamu follow akun Instagram kita di @uinsitv, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube ini, jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa komen di bawah ini terkait dengan saran ataupun kritik. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.